menguburkan jenazah-jenazah yang kami kutip tidak kurang dari 40.000 mayat. Sementara yang dikumpulkan oleh tentara, yang dikumpulkan oleh polis, yang dikumpulkan oleh NGO lain, semuanya digabung, dihitung total yang sudah diurus, yang sudah dikutip, diangkut dan dikuburkan, tidak kurang dari 130.000 mayat. Sementara yang hilang tidak kurang dari 150.000 orang. Itu yang hilang, entah kemana. Dan 200.000 lebih itu menjadi korban luka, cacat, ada yang dirawat di rumah sakit sampai saat ini karena menghirup lumpur. Sampai lumpur itu ada di paru-parunya, harus dioperasi dan seterusnya. Belum lagi terhitung ribuan anak-anak yang menjadi yatim piatu. Jadi lebih dari 500.000 yang menjadi mangsa korban daripada gelombang tsunami yang terjadi di Aceh. Nah, selama 2 bulan di sana, saya dan kawan-kawan, para ustadz, para tuan-tuan guru, bukan hanya mengutip mayat, bukan hanya memberikan bantuan kepada para pengungsi, tapi kita juga mencoba berdialog, berdiskusi, berbagi cerita dengan tuan-tuan guru yang ada di sana, dengan ulama-ulama Aceh, dengan tuan-tuan guru Aceh, tengku-tengku di Aceh. Kita mau dengar langsung dari mereka, ada apa dengan Aceh sehingga bencana bisa terjadi. Kesimpulannya kami mendapatkan jawaban, ternyata benar. Di Aceh telah terjadi berbagai macam kezaliman. Memang Aceh diberikan syariat, tapi pada saat yang sama ada pihak-pihak tertentu yang sengaja berupaya untuk membuat Aceh tidak berjaya menerapkan syariat Islam. Jadi mereka berupaya bagaimana supaya syariat Islam tidak berjaya di Aceh. Mereka tidak suka Aceh memakai syariat Islam. Kenapa? Karena kalau Aceh berjaya menggunakan syariat Islam, maka akan muncul provinsi-provinsi lain di Indonesia yang juga minta diterapkan syariat Islam. Saat ini yang sudah minta dalam senarai provinsi-provinsi yang sudah meminta syariat Islam itu cukup banyak. Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Madura, Provinsi Banten, Jawa Barat. Luar biasa banyak daerah yang minta penerapan syariat Islam. Jadi Aceh itu pilot project, itu percontohan, akan dijadikan suri tauladan. Kalau Aceh berhasil, semua wilayah ini akan minta syariat Islam. Tapi sebaliknya kalau Aceh gagal, maka daerah-daerah tadi akan susah, akan sulit, akan berat, tidak mudah untuk minta syariat Islam dari pemerintah yang ada di Jakarta. Masya Allah, ini pertaruhan. Nah, maka itu ada pihak-pihak yang tidak suka berupaya syariat Islam tidak boleh berjaya di Aceh. Bagaimana caranya? Yang pertama, mereka ciptakan konflik di Aceh. Mereka adu domba. Mereka buat bergaduh antara TNI dan GAM untuk saling tembak, saling bunuh. Padahal keduanya sama-sama orang Islam, saudara. Yang jadi korban, rakyat biasa. TNI punya senjata. GAM juga punya senjata. Mereka bisa baku hantam, saling tembak. Tapi rakyat tidak punya senjata. Rakyat nggak punya. Mereka cuma jadi korban. Nanti kalau rakyat ada yang berkeras sedikit, mereka dituduh konflik diciptakan. Nah, begitu di Aceh terjadi konflik, peperangan, keributan, tidak aman, maka syariat Islam tidak bisa dijalankan, ya ikhwan, sampai saat ini. Yang kedua, ada orang-orang dari luar Aceh, mereka bawa,
perempuan-perempuan penghibur, perempuan-perempuan pelacur dari luar Aceh dibawa ke Aceh, dibuka tempat-tempat pelacuran untuk merusak penerapan syariat Islam di Aceh. Tidak sampai di situ, mereka buka kedai-kedai minuman keras, mereka buat bermabuk-mabukan, mereka buka tempat-tempat perjudian. Ini yang terjadi di Aceh. Yang ketiga, ulama Aceh tidak diam, mereka protes. Tapi dalam 20 tahun terakhir ini apa yang terjadi? Ulama-ulama yang keras, ulama-ulama yang dengan tegas memprotes, pagi bicara tegas, malam sudah diculik orang. Besok atau lusa mayatnya sudah ditemukan di pinggiran sungai. Siapa yang bunuh? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kita tidak bisa menuduh karena kita tidak punya bukti. Apakah TNI yang membunuh? Apakah GAM? Atau ada pihak lain, ketiga, yang sengaja membunuh untuk mengadu domba? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Saya tidak berhak bicara dalam masalah yang saya tidak tahu. Tapi yang jelas, kalau ulama diculik, dibunuh, ini bukan persoalan kecil. Ini persoalan serius. Ini persoalan besar. Kalau satu dua ulama, mungkin kita anggap persoalan itu masih biasa. Tapi ini yang diculik bukan 1-2 ulama, puluhan, ratusan. Ustadz-ustadz di surau-surau, di masjid-masjid, di madrasah-madrasah, di dayah-dayah. Orang Aceh sebut dayah. Kalau bahasa Indonesianya pondok pesantren. Di mana-mana terjadi seperti itu. Nah ini yang ketiga terjadi. Akhirnya apa? Begitu ulama diculik, dibunuh. Akhirnya ulama yang masih tersisa mereka tutup mulut, tak berani bicara, tak berani berucap kata, umat pun diam. Begitu semua sudah senyap diam, maksiat makin merajalela di Aceh tanpa ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu persoalannya yang ada di Aceh. Karenanya jawaban kita, kenapa harus terjadi di Aceh? Pertama, Aceh adalah Serambi Mekah, Nanggro Aceh Darussalam. Demi Allah, Allah tidak akan ridho, Allah tidak ridho suatu wilayah yang disebut Serambi Mekah, Nanggro Aceh Darussalam, yang disebut sebagai wilayah syariat, tahu-tahu dirusak oleh maksiat, dikotori oleh tangan-tangan jahat. Allah tidak ridho. Maka itu Allah kirim bencana ke Aceh. Artinya apa? Dengan bencana tersebut, Allah ingin menyamak semua kemaksiatan yang ada di Aceh. Allah ingin bersihkan Aceh dari segala kemaksiatan dan kemunkaran. Buktinya, tempat-tempat maksiat di Aceh rata semuanya. Masya Allah. Jadi Allah yang turun tangan. Ini wilayah syariat, ini Serambi Mekah. Oh, kau mau coba-coba kotori dengan maksiat? Allah kirim tenteranya. Allah kirim gelombang tsunami, disamak Aceh. Dikuliti, dibersihkan. Masya Allah. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, Allah pernah berfirman dalam hadits qudsi. Apa kata Allah? Man adari waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang mengganggu aku punya wali, kata Allah, maka niscaya aku umumkan kepada orang tersebut bil harb, dengan peperangan. Masya Allah. Saudara, Allah mengumumkan